Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pendugaan interval beda dua proporsi. Untuk beda dua proporsi, pendugaan intervalnya dirumuskan sebagai berikut. P1 topi dikurang P2 topi dikurang Z alfa per 2 dikali S dari P topi dikurang P1 topi dikurang P2 topi, yaitu kurang dari P1 min P2 kurang dari P1 topi dikurang P2 topi ditambah Z alfa per 2 dikali S dari P1 topi dikurang P2 topi. Nah, untuk mencari S dari P1 topi dikurang P2 topi, itu rumusnya adalah akar dari P1 topi dikali 1 min P1 topi dibagi N1 ditambah P2 topi dikali 1 min P2 topi dibagi dengan N2. Nah, kita tahu untuk mencari P topi itu adalah X dibagi N. Nah, sebagai contoh, PT Gumbrang mengadakan pelatihan mengenai teknik pemasaran dengan dua metode latihan. Metode latihan pertama diikuti 150 orang dan 90 orang dinyatakan berhasil. Metode kedua diikuti 275 orang dan 125 orang dinyatakan berhasil. Dengan menggunakan interval keyakinan 90%, tentukan beda proporsi sebenarnya bagi yang berhasil. Oke, di sini kita akan diketahuinya terlebih dahulu. Di sini diketahui yang pertama adalah metode latihan pertama diikuti 150 orang. Berarti di sini adalah N-nya, yang satunya yaitu 150 dan 90 orang dinyatakan berhasil. Kalau berhasil berarti dia X-nya adalah 90. Sedangkan metode kedua diikuti oleh 275 orang, berarti di sini kita misalkan N2-nya yaitu 275 orang, dan yang berhasil adalah 125, berarti di sini adalah X2 ya. Oh ya, oke, di sini X1 ya. X1 di sini X2. X2-nya adalah 125. Oke, berarti kita akan mencari sudah ada N1, X1, N2, X2, berarti kita akan mencari P topinya. Untuk P1 topi itu rumusnya P1 topi rumusnya adalah X1 dibagi dengan N1, sehingga sama dengan X1 kita bagi dengan N1 adalah 0,6. Lalu kita akan mencari P2 topinya. P2 topi itu sama dengan X2 dibagi dengan N2. Ini adalah P2 topinya. Kita sudah dapat P1 topi, lalu P2 topi kita akan mencari S dari P1 topi dikurang P2 topi. Ini rumusnya yaitu sama dengan SQRT dari P1 topi dikalikan dengan 1 min P1 topi dibagi N1 lalu ditambah dengan P2 topi
dikalikan dengan 1 dikurang P2 topi dibagi dengan N2. Kita enter, hasilnya adalah 0,05. Itu untuk S dikali P1 topi, S dari P1 topi dikurang P2 topi. Sudah dapat S P1 topi dikurang P2 topi, kita akan mencari nilai dari Z alfa per 2-nya. Nah, di sini kita lihat interval keyakinannya yaitu 1 min alfanya sebesar 90%, atau setara dengan 90 dibagi 100, sehingga si nilai alfa sama aja dengan 10% atau 0,1 ya. Nah, di sini adalah Z alfa per 2. Nilai dari Z alfa per 2 itu kita cari 2 alfa per 2-nya berarti sama dengan alfa dibagi 2. Ya. Ini Z alfa per 2-nya. Yaitu Z 0,05. Nah, kita bisa lihat di sini yang ini 90% ya. Kita bisa lihat di tabel Z nilai 1 min alfanya ini. Tabel Z. Mana tadi? Kita sudah copy. Ini untuk tabel Z-nya. Nah, ini nilai alfanya adalah 90% atau 0,9. Berarti untuk Z alfa per 2 itu sama aja dengan 0,9 dibagi 2, yaitu adalah 0,45. Kita bisa lihat di sini 0,45 ya, yang di sini ya, itu antara 1,6 0,1234 1,64 dan 1,65 ya. Ini 1,6 ke atasnya ya, kita bisa lihat tuh. Nah, ini 1,6, kita tarik garis ini adalah 4, berarti 1,64, lalu yang ini 1,65. Karena nilai 0,45 itu antara 0,4495 dan 0,4505. Sehingga dia di antara 1,64 dan 1,65. Sehingga kita akan mencari rata-ratanya yaitu sama dengan 1,64 ditambah 1,65 dibagi dengan 2, yaitu adalah 1,645. Sehingga untuk tabel Z alfa per 2 dari 90% atau 0,05 itu adalah 1,645. Itu sama dengan 1,645. Sudah ketemu, maka kita substitusikan ke dalam rumusnya yang ini, sehingga kita akan cari dulu sebelah kirinya. Sebelah kirinya yaitu P1 topi dikurang P2 topi dikurang dari Z alfa per 2-nya yang ini dikalikan dengan S-nya yang ini. Kita enter, yang ini sisi kiri, lalu yang ini sisi kanannya. Sama caranya dengan yang ini, cuma tandanya kita ganti dengan tambah. Oke, sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Sehingga kalau kita tulis secara interval itu dia 0,05
0,063 kurang dari P1 min P2 kurang dari sebelah kanannya 0,228, atau kalau dalam bentuk persentase yaitu 6,3% kurang dari P1 min P2 kurang dari 22,8% ya, sama-sama dikasih 100 ya kalau untuk persentase. Oke, jadi proporsi, jadi dapat kita simpulkan ya, jadi proporsi sebenarnya bagi yang berhasil adalah berkisar ya antara 6,3% dan atau sampai 22,8%. Oke, demikianlah pembahasannya mengenai pendugaan interval beda dua proporsi. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.